teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lovita Amborudamuli, mahasiswi dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Keperawatan, dari tingkat 2 reguler B. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit diare dan penanganan penyakit diare pada masa pandemi COVID saat ini. Selamat menyaksikan. Apa itu diare? Menurut Depkes RI tahun 2011, diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau 3 kali atau lebih dalam satu hari. Menurut Jufri and Suenarto tahun 2012, diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Sedangkan menurut WHO, diare adalah buang air besar dengan konsistensi air cair atau mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Apa penyebab diare? Menurut Ngastia tahun 2014, penyebab diare adalah yang pertama, faktor infeksi. Di dalam faktor infeksi meliputi faktor infeksi eksternal yang meliputi infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit. Yang kedua, faktor makanan. Faktor makanan meliputi makanan basi, makanan yang beracun, dan alergi terhadap suatu makanan. Yang ketiga, faktor psikologi meliputi sering merasa takut dan cemas. Apa saja tanda dan gejala pada diare? Tanda dan gejala pada diare yang pertama, konsistensi encer dan cair, BAB encer lebih dari 3 kali dalam sehari. Yang ketiga, nyeri dan kram perut. Yang keempat, perut kembung. Yang kelima, demam, pusing dan sakit kepala. Yang ketujuh, tidak ada nafsu makan. Yang kedelapan, mual dan muntah. Yang kesembilan, mengalami dehidrasi. Dan yang ke-10, terdapat darah pada feses. Yang ke-11, kulit kering dan bibir pucat. Yang ke-12, letih dan lesu. Bagaimana cara penularan penyakit diare pada masa pandemi COVID saat ini? Penularan penyakit diare dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain secara langsung melalui fekal oral, dengan media penularan utama adalah makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi agen penyebab diare. Jika makanan yang tidak ditutup atau yang sudah terkontaminasi oleh udara dan kuman yang berada pada satu tempat, atau sudah dihinggapi serangga dan disentuh oleh tangan yang sudah terkontaminasi, maka akan menyebabkan penularan diare dari kuman yang menempel pada makanan atau minuman tersebut. Yang berikut, penularan melalui air yang sudah tercemar, baik dari hasil sumbernya atau dari tempat penyaluran air dari rumah ke rumah atau pada saat tersimpan di rumah. Pencemarannya terjadi ketika tempat penyimpanannya tidak tertutup dan tangan yang sudah terkontaminasi kuman menyentuh air tersebut atau minuman tersebut. Jika air yang digunakan setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke dalam tubuh sehingga orang tersebut dapat terkena diare. Yang berikut, penularan melalui tinja atau feses penderita diare. Akibat terkontaminasi kuman-kuman, sehingga penderita diare akan mengeluarkan tinja.
Jika pembuangan tinja tidak dilakukan pada jamban yang tertutup, maka tinja tersebut dihinggapi binatang atau serangga dan binatang tersebut akan hinggap di makanan atau minuman, maka makanan atau minuman itu dapat berpotensi sebagai sumber penyakit diare. Yang berikut, cara penularan penyakit diare pada masa COVID-19 saat ini. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang-orang di sekitar kita, melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi, bahkan dengan percikan ludah atau bahkan pada saat bersin dan batuk. Serta pada saat menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi, kemudian lupa untuk mencuci tangan, dan lupa menggunakan masker, dan langsung memegang dan memasukkan makanan ke dalam mulut, serta memegang daerah wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Bagaimana cara pencegahan diare dalam masa pandemi COVID-19 saat ini? Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, selalu mengkonsumsi makanan yang sudah matang atau sudah masak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat, tidak membuang BAB sembarangan atau menggunakan jamban tertutup. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Dan keenam, rajin berolahraga. Dan yang ketujuh, selalu buang sampah pada tempatnya. Demikian sedikit informasi yang dapat saya bagikan mengenai penyakit diare, cara penularan dan cara pencegahan penyakit diare pada masa pandemi COVID saat ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua dan tetap selalu waspada dengan penyakit diare serta tetap waspada pada COVID-19 saat ini dengan selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih.